Good morning, students. How are you today? Hopefully, you're very well. Welcome back to Mr. Iskandar's English class for the ninth grade. Today, we are going to discuss the items of narrative text. Sekarang kita akan melakukan pembahasan soal narrative text. Oke, baik. Kita langsung ke pertanyaannya. Ya. What is the intention of the writer to write the text? Pertanyaannya menanyakan intention. Intention ini artinya adalah tujuan, sama dengan purpose. Apa tujuan si penulis menulis teks ini? Kalau ini adalah teks naratif, maka tujuannya sudah jelas adalah untuk menghibur pembaca. Yang mana menyatakan menghibur pembaca adalah to entertain the reader. Why did one of the frogs climb on the other's back? Ini menanyakan mengapa salah satu dari kata itu menaiki punggung yang lain, punggung temannya. Nah, kita lihat kalimat yang menyatakan adanya kata climb ya di sini ya. But if I climb your back, I might be able to see it. Jika saya menaiki punggung kamu, saya akan bisa melihat itu. Melihat apa di sini? Kita lihat ke atas, ya. Nah, can you see the city? Ya, berarti melihat kota. Berarti jawabannya he wanted to see the city. At last, they set off to see the city. Paragraph 2, dilihat ke paragraf 2 kalimatnya. They talk about it for a long time and at last they set off to the city. Ini artinya mereka berbicara dalam waktu yang lama dan akhirnya mereka set off ini artinya mengapakan? Ya, left, gave up, decided atau stop. Berarti ini kita bisa menebak artinya setelah bicara lama akhirnya mereka memutuskan. Yang mana artinya memutuskan? Yaitu decided. What is the moral value of the text? Apa pesan moral dari cerita ini, dari teks ini? Ya, pilih option yang pertama. Never do something useless with your friends. Jangan pernah lakukan sesuatu yang tidak berguna pada teman kamu. Never trust within a single opinion without other evidences. Jangan percaya pada satu pendapat saja tanpa ada bukti yang lain. We have to accept whatever information we receive. Kita harus menerima apa saja informasi yang kita dapat. We can always ask someone's opinion for anything. Kamu bisa menanyakan pendapat seseorang untuk sesuatu. Jadi mana yang tepat di sini? Ya, kalau di sini mengatakan kita lihat dari sini ya bahwa the frogs thought that it was not worthwhile going any further. Akhirnya kata itu tidak melanjutkan perjalanan. Mengapa mereka tidak melanjutkan perjalanan? Karena dari kalimat sebelumnya dari awal dikatakan can you see the city as the frog was below? Nah, bisakah kamu melihat kota? Kata ini bawah. Yes. Answered the frog who climbed up. Jadi bisa. I can see it. It looks like just our village. Jadi saya melihat seperti desa kita. Nah, kalau sama saja dengan desa kita, ya berarti kita nggak usah meneruskan perjalanan, kata yang di bawah. Karena yang di bawah ini tidak bisa melihat ke depan, sementara yang di atas melihatnya ke belakang. Karena dia melihat ke belakang, berarti dia hanya melihat tempat yang sudah dia tinggalkan. Berarti di sini, dari pernyataan ini dikatakan bahwa never trust within a single opinion. Jangan percaya pada satu pendapat saja. Jadi di sini kata yang teman ini hanya percaya saja, langsung tidak dilanjutkan. Jadi sebaiknya kita jangan percaya pada satu pendapat, harus ada buktinya. Jadi yang B. How did the other crowd treat the
the hungry crow. Nah, di sini cerita yang lain ya. Bagaimana gagak yang itu mengelabui temannya gagak yang sedang lapar. Nah, berarti kita lihat dari sini bagaimana caranya. Nah, di paragraf ketiga, another crow came by. He saw what the first crow was trying to do and said. Nah, di sini dia katakan, I suggest that you pick up the oyster in your beak, fly high into the air, and then drop the oyster into the white rock below. Nah, di sini dia memberikan saran. I suggest berarti jawabannya adalah yang ini. Langsung saja kita jawab. By giving suggestion to drop oyster onto the rock. Karena jawabannya sudah ada di sini. Where did the crow drop the oyster? Ya, di mana? Langsung dijawabnya sudah jelas ada di sini. Ya, and then drop the oyster onto the white rock below. Berarti yang D. What is the moral value of the story? Apa moral value-nya? Apa pesan moralnya dari cerita ini? Do not fly high on the sky. Jangan terbang tinggi di langit. Ini bukan moral value. Ya. It is not easy to fool anybody. Tidak mudah membodohi seseorang. Tidak mudah ya membodohi siapapun di sini. Always trust people who offer help. Selalu percaya pada orang yang menawarkan bantuan. Apakah ini termasuk moral value? Kita harus percaya terus pada orang yang sudah menawarkan bantuan. Do not fool by people who offer help. Jangan mau dibodohi oleh orang yang menawarkan bantuan. Dari sini mana yang termasuk kira-kira ungkapan ini yang mengungkapkan moral value. Sebelum kita membaca teksnya, kita pun sudah bisa menebak bahwa intinya adalah jangan mau dibodohi, yang di. Karena ini mengandung nasihat ya. Jangan mau dibodohi. Kalau ini jangan terbang. Ini bukan moral value yang. Jadi ini yang jelas moral value-nya. Oke. Ini ada cerita tentang Surah and Baya. After reading the text, we know that setelah membaca teks ini kita tahu bahwa Surah kept his promise. Surah menjaga janjinya. Surah broke his promise. Surah melanggar janjinya. Baya broke his promise. Baya melanggar janjinya. Surah lived in the river. Surah hidup di sungai. Nah, kita lihat sekarang tentang Baya and Surah. Surah menjaga janjinya. Apakah benar Surah menjaga janjinya? Nah, kita lihat ke sini ya, bahwa Surah and Baya searching for food, lalu mereka selalu berkelahi ya. I'm tired for fighting, said Baya. He planned to stop their bad habit. Lalu mereka sebenarnya sering berkelahi dan mereka ingin berhenti berkelahi. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya, what should we do to stop fighting? Nah, let's divide our territory. Lalu mereka membagi wilayahnya. Since I live in water, I look for food in the sea, and you will search for food on the land, said Surah. Jadi Surah mengatakan bahwa dia akan mencari makanan di laut. Jadi kemudian apa yang terjadi berikutnya? Surah found not much food in the sea, so he went to the land and searched for food in the river. Nah, karena tidak ada makanan di laut, lalu dia naik ke darat. Berarti yang melanggar janji siapa? Berarti Surah broke his promise. Jadi ini yang benar pernyataannya. Berikutnya, what was the border agreed by both Surah and Baya? Border, jadi perbatasan yang mereka setujui. Yang mana? Ya, ini sudah jelas. The beach will become the border between us. Jadi jawabannya adalah the beach. What can we learn from the story? Apa yang kita bisa ambil pesan dari pelajaran dari cerita ini? Ya, yang pertama, we should help each other. Kita harus saling tolong menolong. Apakah di sini bercerita tentang tolong menolong? Dan tidak, mereka
saling bertengkar, ya, berkelahi di sini. We should keep our promise. Kita harus menjaga janji kita. A friend in need is a friend indeed. Teman yang dibutuhkan adalah teman yang sesungguhnya. We must work hard to get the best result. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dari pernyataan ini yang paling tepat adalah we should keep our promise. Kita harus menjaga janji kita. Di sini di mana Sura telah melanggar janjinya sehingga terjadi perkelahian. Oke, teks berikutnya tentang Kebo Iwo, ya. Why did Kebo Iwo feel angry to Balinese people? Feel angry. Mengapa Kebo Iwo merasa marah? Nah, kita lihat ke sini menyatakan angry ini dari mana? Nah, lihat kalimatnya, pernyataannya ini ada di paragraf kedua. This made Kebo Iwo wild with great anger. Dengan kemarahan yang besar. Apa yang membuat Kebo Iwo ini menjadi marah? Di sini jawabannya. Difficulties arose when for the first time the barns were almost empty and the new harvest was still long way off. Nah, muncul masa-masa sulit di mana lumbung-lumbung padi itu menjadi kosong dan waktu panen masih lama. Nah, ini yang membuat Kebo Iwo menjadi marah. Nah, coba kita lihat opsi mana yang paling tepat. Because Balinese people ate his meal. Karena orang-orang Bali memakan makanannya. Tidak, malah orang Bali memberikan di sini. Ya, kalau kita lihat dari kalimat sebelumnya. Because Bali people took his food, so his barns were empty. Ya, orang Bali mengambil makanannya sehingga lumbung-lumbung padi itu kosong. Tidak juga, ya, karena kosong justru karena masa paceklik. Because Balinese people didn't give him food. Orang-orang Bali tidak memberikan dia makanan because Balinese people were in hunger. Jadi orang-orang Bali dalam keadaan lapar. Yang mana yang paling tepat di sini? Yaitu yang C. Jadi Kebo Iwo itu tidak diberikan makanan karena the barns, karena lumbung-lumbung itu kosong, ya. Which the following statement is true about Kebo Iwo? Nah, yang benar, pernyataan yang benar tentang Kebo Iwo. Kebo Iwo is a destroyer that cannot make anything. Kebo Iwo itu adalah seorang penghancur, ya, perusak yang tidak bisa melakukan apa saja. Ya, jadi di sini juga tidak tepat, justru dia bisa melakukan apa saja, ya. Kebo Iwo was angry because his food was stolen by Balinese people. Kebo Iwo marah karena makanannya dicuri oleh orang-orang Bali. Ya, tidak ada dicuri di sini. Kebo Iwo destroyed all house but not temple. Kebo Iwo menghancurkan rumah-rumah tapi bukan temple. Ya, Kebo Iwo memang menghancurkan rumah-rumah. Nah, kita lihat juga di sini Kebo Iwo itu, nah di sini ya, destroyed all houses and even all the temples. Jadi sebenarnya Kebo Iwo ini juga menghancurkan candi-candi. Jadi bukan hanya rumah saja. Kebo Iwo food was equal for food of 1,000 people. Makanan Kebo Iwo itu sama dengan makanan buat 1.000 orang. Apakah ada di pernyataan ini, di teks ini? Ya, ini ada. Kalau kita lihat di sini. But this means for Balinese people enough food for 1,000 men. Jadi makanan Kebo Iwo itu sama untuk makanan buat 1.000 orang. Jadi yang D. It made Balinese to turn to rage. Nah, rage ini memiliki persamaan arti dengan apa? It made Balinese turn to rage. Ini yang membuat orang Bali menjadi apa? In his hunger, he destroyed all the houses and even all the temples. Nah, dalam keadaan lapar, dia menghancurkan rumah-rumah dan bahkan juga candi-candi. Sehingga ini membuat orang Bali menjadi apa?
Ya, apakah glad? Kalau menjadi senang ya tentu tidak. Anger artinya marah. Silence, diam. Hunger, kelaparan. Jadi yang paling tepat adalah menjadi marah. Oke. What is moral message of the story? Moral message yaitu adalah pesan moral yang disampaikan dari cerita ini. People can defeat the giant. Orang-orang bisa mengalahkan raksasa. Ini bukan pesan moral. Ini adalah kesimpulannya di mana orang-orang bisa mengalahkan. Don't hurt people who have helped you. Jangan melukai orang-orang yang telah menolong kamu. Tidak ada di sini, ya. Don't give food to the giant. Jangan beri makanan kepada raksasa. Ini kalimat ini tidak termasuk ke pesan moral, ya. Mind is more powerful than physical strength. Pikiran, ya, lebih memiliki kekuatan, ya, daripada kekuatan fisik. Jadi kekuatan pikiran itu lebih kuat maksudnya daripada kekuatan fisik. Apakah benar? Ini kita lihat di sini, ya. Nah, di paragraf ini, they came together to plan steps to oppose this powerful giant by using his stupidity. Jadi mereka berkumpul untuk mengalahkan raksasa ini dengan memanfaatkan kebodohannya. Jadi orang-orang menggunakan pikiran bagaimana mengalahkan raksasa itu. Jadi kekuatan fisik bisa dikalahkan oleh kekuatan pikiran. Jadi inilah yang paling tepat. Oke, berikut di teks berikutnya. Ya, what is the purpose of the writer to write the story? Apa tujuan penulis? Sudah jelas tujuan penulis dalam naratif teks ini adalah menghibur. Menghibur itu ya, apakah to tell, to express, to amuse, to describe. Yang jelas adalah to amuse, artinya menghibur, sama dengan to entertain. What can we learn from the story? Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Nah, cerita ini mengatakan, ya, persahabatan antara orang dengan dengan beruang. Lalu bagaimana yang pertama? It is better to have a wise enemy than a foolish friend. Akan lebih baik memiliki musuh yang bijak daripada teman yang bodoh. Don't make a friend with bird or you'll be killed. Ini tidak termasuk dalam pesan moral. Ini mengatakan jangan berteman dengan beruang, nanti kamu akan dibunuh. Don't take a nap in the garden or you'll be dead. Jangan tidur siang di taman, nanti kamu mati. Ini juga tidak bisa kita gunakan. A friend in need is a friend indeed. Teman yang dibutuhkan adalah teman yang sesungguhnya. Nah, yang mana nih bisa termasuk pesan moralnya? Dari cerita ini kita lihat, ya, antara the gardener dengan bird. The gardener invited the bird to come to his garden. Lalu gardener ini mengundang beruang ke tamannya, lalu diberi makan dan seterusnya. Ya. Nah, di paragraf terakhir ada satu kejadian. One afternoon, it happened an unusually large fly alighted on the gardener's house. Jadi pada suatu ketika di mana hinggap seekor lalat yang besar di hidungnya si tukang kebun ini yang sedang tidur. Lalu the bird drove it. Lalu the bird ini ingin mematikannya, memukulnya. Nah, caranya bagaimana? Dipukul ini terbang ke sana, lalu terbang ke sini. Akhirnya the bird warna was filled with rage, without no thought beyond that of punishing the fly. He seized a huge stone and hurled it in such force at gardener's nose that he killed not only the fly but the sleeping gardener. Apa kejadian terakhirnya? He killed, akhirnya dia bunuh tidak hanya lalat tapi juga tukang kebun yang sedang tidur. Jadi maunya tadi dia mau memukul lalat, akhirnya yang mati juga adalah tukang kebunnya itu karena dia mengambil
sebuah batu besar. Jadi batu besar itu dilemparkan ke muka, ya, tepatnya ke muka tukang kebun. Pada saat itu lalat itu hinggap di hidungnya. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, walaupun the bird ini adalah teman, tetapi dia itu sangat bodoh. Dia tidak menggunakan pikirannya. Nah, karena kebodohannya ini membuat temannya menjadi mati. Oleh karena itu yang paling tepat di sini, it is better to have a wise enemy than a foolish friend. Jadi lebih baik memiliki musuh yang bijak daripada teman yang bodoh. Ini dia. Okay, students, I think that's all. Thanks for watching. See you next time and goodbye.